warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa yang terjadi di Suriah memang bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi politik global ansih, atau dari sisi peta akhir zaman berdasarkan panduan-panduan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai seorang muslim tentu cara pandang kita dalam melihat peta persoalan dunia tidak pernah boleh lepas dari ideologi, bahkan dalam memandang sejarah. Karena seperti kita ketahui, ketika sejarah sudah kering dan hilang dari ideologi, maka yang terjadi adalah tentu penistaan terhadap agama. Sebagaimana saya memandang masalah Suriah, misalnya, bahwa memang secara kausalitas keduniaan bermula dari Arab Spring. Ini kausalitas. Jangan kemudian dipisahkan seakan-akan tidak ada keterlibatan Tuhan yang sudah merekayasa tentang peristiwa akhir zaman. Berdasarkan peristiwa akhir zaman, berdasarkan hadis-hadis dan gambaran-gambaran tentang akhir zaman yang ditulis oleh para ulama, berdasarkan juga informasi-informasi dari Al-Quran dan Sunnah, maka apa yang terjadi di Suriah pada saat ini adalah bukan semata-mata masalah politik global. Saya ingin katakan terlalu hebat Amerika, terlalu hebat Israel kalau bisa menciptakan suasana seperti ini semata-mata adalah karena faktor proksi. Ada campur tangan mereka. Tetapi apa yang terjadi sesungguhnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlalu hebat seandainya mereka bisa merekayasa ini semua. Bahkan Al-Qaeda yang konon katanya mereka yang buat, tapi mereka pada akhirnya tidak bisa mengendalikan, atau ISIS yang mereka katanya buat tapi pada akhirnya tidak bisa mengendalikan. Ini kan sebuah peristiwa liar yang pada akhirnya setiap orang yang memandang peristiwa Suriah ini harus jujur bahwa ada kekuatan lain di luar rekayasa ini. Ini adalah permulaan akhir zaman. Jadi terlalu tolol buat saya kalau saya melihat persoalan ini semata-mata proksi adalah manusia merekayasa ini. Iya, tetapi ingat, wa makar Allah wallahu khairul makirin. Orang-orang yang berjihad di bumi Suriah bukanlah orang yang sebodoh kita kira. Mereka para ulama, dibimbing oleh ulama. Bahkan kalau boleh kami katakan, orang yang paling mengerti tentang Suriah adalah orang Suriah itu sendiri. Dan yang paling jernih melihat persoalan ini adalah ulama Suriah. Katakanlah ulama mereka yang terkemuka, Syekh Qurayyim Rajih misalnya, atau ketua ulama Rabita Ulama Syam misalnya, Usama Ar-Rifai. Mereka orang-orang yang berada di dalam, dilahirkan di dalam Suriah, melihat persoalan berdasarkan nusus syar'iyyah. Sampai di sini saya ingin mengatakan ini bukan sekedar proksi.